mau jujur ya, di dalam Islam memang jelas-jelas Allah itu makhluk. Kenapa? Dari nama dan sifatnya saja sudah menyatakan bahwa Allah itu makhluk. Tapi ketika kita mau menyangkal dengan sifat Allah itu tidak serupa dengan makhluk, nggak usah jauh-jauh. Rahman dan Rahim itu sifat makhluk. Kalau saya selalu bilang Rahman dan Rahim itu sifat mama sama bapak saya. Kenapa? Yang mengandung saya itu mama saya, yang mengasihi saya bapak saya. Bahkan ketika saya berdosa mungkin Tuhan tidak bisa mengampuni, mama saya akan selalu bilang, nggak apa-apa nak, mama sudah maafkan kamu. Itu sifat rahimnya mama saya. Jadi kalau mau dibilang Rahman dan Rahimnya Allah tidak sama dengan makhluk, saya pikir kita kurang jujur dalam beragama, dalam berakidah. Ketika kita Islam mulai menuduh Tuhan menjadi manusia. Kalau kita belajar ma'rifat, kata Allah apa? Aku ciptakan segala sesuatu itu menurut diriku sendiri. Dari semuanya tercipta itu dari zat nur zatnya Allah sendiri. Nur zatnya Allah itu apa? Ya Allah itu sendiri. Kalau kita mau menyangkal bahwa nur zatnya Allah yang ada di dalam diri kita setiap makhluk itu bukan Allah, lalu siapa? Ketika kita berbicara laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak serupa dengan makhluk, tidak bertempat. Harusnya tidak pernah ada laisa kamitslihi syai'un. Kenapa? Karena ketika laisa kamitslihi syai'un dinyatakan, berarti Allah itu tidak perlu dibahas, karena tidak serupa dan tidak sama seperti makhluk dan tidak sama dengan apapun. Kenapa masih membahas Allah yang tidak sama? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu tidak ada. Kenapa kita membahas sesuatu yang tidak ada? Karena Allah itu wajibul wujud, makanya kita membahasnya. Karena Allah sudah wujud dalam diri kita manusia, makanya kita manusia membahasnya. Ini ilmu ma'rifat Pak ya. Jadi kalau mungkin saya nggak berilmu, ya saya nggak berilmu. Tapi dalam yang saya pahami, konsep tentang Allah itu ada di dalam diri manusia seperti itu. Hanya karena pada akhirnya saya sendiri menjadi tidak jujur. Karena saya tidak mau menyatakan saya sama dengan Allah. Tidak, kita tidak sama. Tapi bagaimana Allah akan memperkenalkan dirinya? Kita mengenal Allah itu pertama dari namanya, kemudian dari sifatnya. Dari situ kita bisa mengenal Allah. Tapi kalau Allah itu tidak serupa dan tidak sama, bagaimana kita mau mengenal Tuhan yang tidak ada? Kalau Tuhan tidak ada, kalau memang Tuhan tidak ada, tidak perlu ada pembahasan Tuhan di dalam Al-Quran, karena dia tidak sama. Dia sudah tidak serupa dan tidak sama, tidak perlu dibahas yang tidak ada. Apa yang mau dibahas dari sesuatu yang memang tidak pernah ada? Oke, udah belum Mbak Dewi? Udah. Silakan lah. Oke, begini ya. Aduh, saya kemana-mana itu tahu. Gini Bang Joseph ya. Jadi menurut Bang Joseph, yang keluaran 9:14 ini ya kan, Tuhan bilang tidak sama ya kan. Dia mampu menghancurkan suatu kaum dengan menunjuk. Sebentar, jangan ketawa. Itu Dewi. Nah, itu iya. Dewi. Cakupannya kan yang beda kan. Sebentar. Abang menjawab ya kan, cakupannya beda kan. Right? Apanya? Okay. Kenapa nggak dibahas sekarang itu Tuhan kami laisa kamitslihi syai'un. Sebentar. Iya. Tuhan kami laisa kamitslihi syai'un, ya kan? Kamu bilang punya nama, kita juga punya nama, sama dong. Nah, sekarang makhluk mana yang punya 99 nama diambil berdasarkan sifatnya yang definitif? Sama nggak? Saya punya nama, kamu Joseph punya nama, namamu Joseph. Apakah itu berdasarkan sifat? Hah? Apakah sifat itu definitif? Ada berapa? Sama nggak? Cakupannya beda nggak? Nama Tuhan itu yang dimaksud laisa kamitslihi syai'un, bro. Sebentar nama Tuhanmu itu nomina atau adjektiva? Sebentar. Nomina atau adjektiva? Jangan menyesatkan kamu di sini. Sebentar. Mbak Elia. Jawab dulu, bro. Nanti ya. Kalau mau debat sama saya nanti ya, bro. Sekarang. Gimana? Jangan ngomong banyak kalau itu kamu. Gini, Mas Joseph ya. Loh, dijawab dulu itu. Itu pertanyaanku. Saya mau sama Bang Joseph. Nama Tuhan. Sebentar. Nggak usah keroyokan, nggak usah panik. Nggak usah panik. Saifi yang jawab. Silakan Saifi. Oh, keroyokan. Bang, soalnya tadi rame sekarang ya. Enggak, saya Islam Bang. Dari mana? Saya santri Bang, Bang. Ya, santri, kamu diam dulu bentar ya. Sorry, Afwan. Ini Islam ada 3. Ada Kak Dewi, ada Fahmi, ada Saifi. Ini bertiga Islam. Kalian harusnya saling bersatu. Ya, nggak ada urusan saya mau bilang kalian keroyokan, gak usah framing lah. Framingmu kayak anak kecil.
Ya, diam. Saya Ya cuma nggak usah bicara. 1 Korintus 9:20, nggak usah nyamar udah. Nggak usah nyamar, nggak apa-apa. Tuh, perhatikan Saifi dan Kak Dewi. Ini saudara sesama Islammu meragukan keislaman kalian. Ya, silakan Saifi berbicara. Dan kamu diam aja, Fahmi. Silakan, Bro Saifi. Tafadhol. Bang Joseph berani lanjut sama saya nggak? Hatuha. Saya itu, oh hantu ya. Kita bahas apa? Kita bahas apa? Ini di sini aja, di sini aja, di sini aja. Bahas apa? Laisa kamisli syai'un. Laisa kamisli syai'un, di sini aja. Oke. Coba bentar dulu, Saifi dulu. Kamu jangan ngatur-ngatur saya. Oke. Aduh, gitu mulu. Ya, gak usah takut lah. Betul, lama-lama. Silakan Saifi. Intinya begini Bang Joseph ya, kamu jangan salah paham dengan laisa kamisli syai'un. Udah. Laisa kamisli syai'un bukan. Saya itu mendengarkan setiap Iya. pembicaraan orang. Jadi diam dulu, nggak usah takut. Ya, Saifi silakan bro. Sinyal. Bicara sama pendebat dong. Lah, pendebat apa? Modelan kayak kamu pendebat, bukan pendebat kamu itu. Silakan. Iya, kamu bisa bantah gak analogi saya? Bisa. Nanti dulu. Saya mau dengarkan dulu. Diam dulu. Mari. Silakan Saifi. Bang, oh beda. Marifatnya. Ada marifatnya al-sus. Ya Allah, jaringannya skismatik ini kayaknya diganggu. Mana nih? Jadi teralihkan ini Bang Joseph. Jadi teralihkan ya. Coba Saifi, kamu udah bisa berbicara belum? Jadi teralihkan ya. Nggak teralihkan kok, kita membahas Laisa Kamislihi nggak kemana-mana. Diam dulu lah, kamu kayak rewel banget sih. Nah, iya. Apa bedanya? Silakan Saifi. Bang, Apa bedanya, Bang Joseph? Apa bedanya? Ya, silakan Saifi. Ya, elah. iya. Itu doang kemampuannya, Pak ya. Laisa kamislihi itu benar bang. Gak ada yang salah. Oh emang beda bang. Terus Gini Bang Saifi ya, Bang Saifi. Jadi Bang Joseph mengatakan laisa kamisli syai'un itu nggak benar karena apa? Tuhan kita punya nama, Allah punya nama, nggak beda dong. Oh Menurut dia begitu. iya bang. Berarti Menurut dia Joseph gak begitu. tahu bahasa Arab. Berarti Joseph gak tahu bahasa Arab loh. Enggak, logikanya kacau. Dia merasa pintar. Buk. Dikira laisa Iya, kamisli dia- syai'un itu sampai ke nama, kita punya nama, Tuhan harus nggak punya nama. Begitu dia pikir. Kan logikanya hancur. Iya. Namanya Tuhannya Kacau orang logikanya. Islam itu beda bang. Makanya sekarang Joseph gini, sekarang suruh begini. belajar bahasa Arab. Gini Bang Saifi ya. Nih, Tuhan melihat, oke? Tuhan melihat, kita melihat apakah sama? Sebentar dulu Pak Mi. Kenapa ketawa, Jadi Bro? gini dulu Bro Pak Mi. Nih, Tuhan melihat, Kalau saya melihat dalam- apakah sama? Halo, diam dulu Fahmi, diam dulu. Silakan. Pak Mi dengerin ya. Jadi gini, ada prinsipnya seperti Oh, iya, kan dikatakan nggak Ibu enak. Dewi tadi. Kamu dikatakan diam, Ibu kamu diam Dewi, nama itu diberikan oleh yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah. Jadi kalau Allah punya nama, siapa yang memberikan nama kepadanya? Itu menjadi tugasmu lagi. Itu baru yang kedua, sesuatu yang diberi nama itu adalah sesuatu yang terbatas. Karena nama itu mengidentifikasi dirinya. Sedangkan Allah itu tidak terbatas. Si nama Yesus siapa? Bentar dulu, nanti kamu bertanya. Yang ngasih nama Yesus siapa? Oh, Kamu sakit jiwa, dengarkan. Jadi orang Kristen. enggak sakit jiwa karena pernyataan Kristen. kamu itu tuh kamu nggak ngelihat apa yang kamu imani gitu. Dulu, dengarkan. Saya kan belum ke situ, nanti saya jawab. Jadi kalau yang di orang Kristen itu tidak pernah memahami bahwa nama Yahweh itu sebagai nama dalam pengertian kayak di KTP-mu itu. Tapi itu untuk mengidentifikasi dirinya sebagai yang maha itu. Itu harus kau pahami. Jadi Yahweh itu nama keagungan namanya. Yang diperkenalkan Musa untuk memperkenalkan Allah yang menyatakan diri sebagai aku adalah aku kepada. Itu pertanyaanmu tadi bagus. Yang memberikan nama Yesus siapa? Bapa di surga melalui malaikat kepada Maria. Karena Yesus Beri nama itu ya? bukan Allah Bapa, bukan Allah Bapa Yesus. Yesus itu inkarnasi Terbatas ya? dari firman-Nya yang menjadi manusia.
Sebagai manusia, Yesus itu ada di dalam dimensi ruang dan waktu. Oke, Tuhan. Tetapi dalam Terima kasih. keilahiannya, dia tidak dibatasi ruang dan waktu. Kamu bilang Tuhanmu terbatas. Saya kasih tahu sama Tadi kamu, Bang Erben yang ngomong kan, kalau bukan Tuhan kamu. terbatas. Kamu menyimpulkan, dengarkan. Kata Saya cuma Tuhan ini. dalam pemahaman Kristen, kau diam dong. Kata Tuhan dalam Kristen itu kan diterjemahkan dari kata Kyrios. Dalam bahasa Inggrisnya Lord. Di situ ya. Dalam bahasa Melayu Tuhan sebagai asal usul dari kata Tuhan itu. Kalau dalam bahasa Jawa Gusti, dalam bahasa Arab sepadan dengan kata Robbi. Jadi kalau kau katakan Tuhan Yesus, artinya Yesus Tuhan kami, Yesus penguasa yang berkuasa menyelamatkan kami masuk surga, yang berkuasa membebaskan kami dari kutu dosa, yang berkuasa menjamin kami menang atas maut, menjamin kami menang atas iblis. Itulah Yesus bagi kami. Oke, jadi itu harus kau pahami dulu tentang kebenaran iman Kristen. Oke, apa mau kau tanya, Ya, bro? belum, Bang Erben. Iya. Jadi gini Iya. pembahasannya loh, Bang. Jadi Bang Joseph menganggap Allah itu serupa dengan makhluk, sama-sama punya nama, ya kan? Apa bedanya, ya kan? Dengan Tuhan melihat, kita melihat, ya kan? Tuhan mendengar, kita mendengar. Bedanya apa? Kita melihat, tapi nggak maha melihat. Kita melihat tembok, apakah kita bisa melihat yang di baliknya? Enggak. Itu yang dimaksud laisa kamitsli syai'un. Ya kan? Kita mendengar, Tuhan mendengar. Bedanya apa? Kalau mau bahas Kenapa, Bang? Kenapa? Ya udah lanjut. Jadi kita mendengar, Kamu Tuhan bahas mendengar. Apakah sama? Enggak sama. Tuhan maha mendengar. Kita perhatikan deh. Ini sesama Islam sebenarnya masih satu konsep atau gimana kita lihat? Enggak, saya mau nanya sama kamu, Joseph. Kamu jawab. Kamu diam. Loh, Kamu sudah kena klimaks saya, kamu diam. Saifi, kamu mau ngomong apa? Silahkan. Kamu sinyalnya, Saifi. Abang takut sama saya, Bang Joseph. Nggak takut. Kamu kan bilang saya keroyokan. Kalian itu berdua dari tadi ngeroyok saya. Iya ngomong lawan saya ngomong. Ayo ngomong. Ya, silakan. Ngomong lawan saya. Saifi. Oke. Bang, Saya Abang Joseph bukan Bang Saifi. Abang Joseph. Iya, siapa- Saya naik ke siapa sini kerja? untuk mendebat Abang. Iya kan? Debat saya. Iya, siap. Iya. Jadi kita mendengar, Tuhan mendengar, ya kan? Apakah sama? Beda. Kita mendengar, Tuhan maha mendengar, ya kan? Kita radius sekitar 10 meter mungkin masih kedengaran ya apa yang terjadi. Tapi sampai radius 1000 kilometer apa kita bisa dengar tanpa alat bantu? Enggak. Nah itu beda gitu loh. Kalau Bang Joseph mau mencari persamaan hanya berdasarkan wah Tuhan punya nama, kita juga punya nama, sama dong. Wah Tuhan melihat, kita juga melihat, sama dong. sampai Nggak kepada gitu pemahaman konsepnya, bro. aja. Kalau Saya kamu mau nyari persamaan, straight to the point aja. Saya mau tanya sama Fahmi, sama Kak Saifi, sama Kak Dewi. Ini pemahaman simple Islam aja biar kita memahami ya, nggak teman-teman. usah nyari pegangan, bro. Nggak usah cari pegangan, nggak usah Saya cari nggak nyari pegangan. pegangan, diam dulu. Saya mau tanya ya sama teman-teman Islam. Saya mau tanya. Bro, Ya. jangan cari pegangan, lawan saya aja, bro. Saya mau Bro. tanya dulu, biar nggak usah Ah. kepanjangan. Kamu menjelaskannya juga nggak jelas. Saya mau tanya. Loh, jangan cari pegangan. Pemahaman Anda, saya mau tanya dulu, diam jangan. Pemahaman Anda menegasikan Ya Allah, ya. menegasikan sifat itu sama nggak dengan implementasi menegasikan eksistensi ma'usuf? Hmm. Saya tanya sekali lagi, menegasikan sifat itu sama nggak dengan menegasikan eksistensi ma'usuf? Fokus, Bang Joseph, fokus. Saya tanya sama Anda, Loh. ini ketuhanan Anda. Anda mau membuktikan Tuhan Anda itu tidak serupa dengan makhluk. Saya tanya, menegasikan sifat sama nggak dengan menegasikan eksistensi ma'usufnya? Saya kan belum kelar tadi. Gimana sih, Saya Abang udah tanya biar Anda nanya. mengerti, biar Anda langsung kepada pemahaman masalah Tuhan Anda, sifat Tuhan Anda. Saya tanya sekali lagi, Anda kan tadi menegaskan bahwa nama Tuhan Anda didapatkan dari sifat-sifat Tuhan definitif. Tadi Pak Erben sudah menjelaskan kenapa Tuhan kami itu begini, dalam kekristenan begini. Saya mau tanya,
Di dalam keyakinan Anda sebagai seorang Muslim, sebagai seorang Islam, menegasikan sifat Allah itu sama nggak dengan menegasikan eksistensi ma'usuf? Kalau nggak bisa dijawab keterlaluan ini, berarti Anda nggak mengerti berarti Loh. esensi Tuhan Anda sendiri. Bang Yosep, fokus dulu sama saya. Saya fokus sama kamu kok. Kan kita Oke. masih berbicara mengenai sifat Allah. Kamu Oke. ngerti nggak sih? Saya ke Saifi kalau kamu Tadi belum kelar ini. Yang tadi statement saya belum kelar, belum abang jawab. Iya kan? Oh. Oke. Sekarang begini, kan? Tuhan abang melihatnya, Aduh, berarti kamu nggak bisa jawab. loh. Tuhan abang melihat. Mempertegas argumen kamu, menegasikan sifat Allah sama nggak dengan implikasi menegasikan eksistensi ma'usuf? Tuhan abang melihat, saya melihat. Berarti nggak bisa. Sama dong. Nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, pergi. Saya tanya sama anak pesantren. Saifi, kamu santri kan? Kamu bahasa Arabmu, kamu tadi suruh saya untuk belajar bahasa Arab. Kamu jawab sama saya. Menegasikan sifat Allah sama nggak dengan menegasikan eksistensi ma'usuf? Sifat Allah yang gimana? Saya tanya sifat Allah secara keseluruhan. Gitu. Iya, saya tanya secara jelas sama kamu. Menegasikan sifat Nggak sama. Allah sama Nggak nggak sama. dengan nggak sama. Ya, kenapa nggak sama? Bang, kita mau bahas lafaz Allah ya. Kata Allah, nama Allah. Nggak berani kan? Islam kalau kesini nggak berani. Kenapa? Dari tadi tuh sebenarnya Fahmi salah loh, keliru loh. Sifat Allah kok sama dengan namanya? Tuh Bang. Hah? Diam dulu. Kamu juga nggak. Kamu sebagai Islam tuh nggak bisa membedakan yang batil ini. Makanya saya bilang saya nunggu klimaks. Saya cuman dari tadi ketutup. Kamu harus jujur kan? Kalau menegasikan sifat sama dengan eksistensi sama dengan ma'usuf, kamu itu Jahmiyah. Sesat kamu. Kok kayak gini aja kok nggak mengerti sih Islam harus orang Kristen yang turun tangan? Ya kan? Makanya dari tadi dia nggak berani untuk menjawab. Sesat. Saya tampilkan datanya. Kalau kamu nggak percaya, nih. Ya, dari tadi saya tunggu penjelasan dari dia. Itu penjelasannya cenderung pemahaman Jahmiyah loh. Kamu harusnya bertanggung jawab ya. Siapa namanya? Saifi. Lihat ini. Ya. Mana ini kalam saya? Kok kalam saya hilang? Ntar ya teman-teman ya. Saya ada gurunda-gurunda saya, nanti beliau menjelaskan. Lihat ini. Kesesatan al-Jahmiyah jauh lebih serius dari yang lain. Sebab menegasikan sifat berarti implikasi menegasikan eksistensi ma'usuf. Karena tidak ada zat tanpa sifat. Tuh. Seolah-olah Allah harus memiliki sifat sehingga dia harus dikenal. Sehingga ketika dia memiliki sifat, Allah kemudian dikenal. Itu tadi penjelasan dari tadi. Fahmi itu menjelaskannya dengan cara seperti itu. Jahmiyah dia, sesat dia menurut Islam. Menurut Islam kebanyakan. Menurut salaf itu sesat, menurut Ahlussunnah wal Jamaah sesat. Bang, gak bisa on cam nih ya Bang. Bisa on cam. Ya karena kamu followersnya masih dikit. Kenapa emang? Ya ini siapa punya kitabnya Bang yang Kitab apa? saya punya kitabnya nih Bang. Iya, kitab apa? Kita apa sih? Coba Ya, buka. silakanlah Mr. Apologet, Nih, silakan bentar. Bapak Erben, silakan ya. Teman-teman silakan. Iya, Bro, iya. Silakan Mister dulu, Mister Apologet. silakan. Saya sudah tadi. Saya ambil minum. Saya ambil. Pertanyaan mendasar aja, pertanyaan mendasar. Apa bedanya zat dengan sifat? Itu aja dulu. Anak pesantren harusnya tahu ini. Apa bedanya zat dengan sifat? ya sifat-sifat Allah Bang yang 99. Oh. Yang 99 itu ya bisa dibilang sifat juga sih, tapi kalau Sunni biasanya mengatakan itu Asmaul Husna itu. Kalau sifat itu Iya. yang 20. Sifat 20. Bedanya sifat dengan zat apa? Buka dulu kitab. Apa pakai kitab apa itu? Ayo bro, Halo, Saifi, kemana ini? silakan bro. Mana ini? Diskusinya santai. Nih Bang. Jawab. Apa bedanya zat dengan sifat? Oh ini bentar Bang. Kaifalitik
huwa anna taqida anna dzatallahi subhanahu wa ta'ala la tusabihu syai'an minal makhluqati biwajhin minal wujuhi fa kullu ma tarahu yahturu bibaliki fa huwa laisa kadzalik laisa kamislihi syai'un. Artinya, Kita harus orang Islam beri tekadkan zat Allah tidak mempunyai suatu pun dari makhluk dalam segi apapun, dari berbagai segi. Maka apapun yang kamu lihat atau terlintas dalam pikiranmu, maka Allah tidak seperti itu. Tidak ada sesuatu pun yang menyamai Allah. Kitabnya para salaf nih bang, Jawahirul Kalamiyah namanya kitabnya. oh ya. Jadi Allah tidak serupa dengan apapun zatnya. Gitu kan? Ya, ya bang. Bentar bang. Sifat Bentar bang. Nih. Ya, terima kasih jawaban yang sangat baik sekali dari Saifi. apa sekarang Oh, belum. jawabnya? Oh, masih putus-putus ya. Lanjut. Iya, iya, aduh, nunggunya lama banget jawab. Zat dengan sifat kayaknya lo nggak bisa bedain. Lah. Oh ini bang, gua dengar bang. Ya? Suaramu kurang maksimal. Putus-putus bro. Ya, gemetaran. Tenang, tenang. Di sini tidak ada tukang gigit. Hanya ada tukang tambal. Jarinya bang. Bang nih bang. Ya, Karena bang nanya Ya. sifat ya. Nanya sifat kan? Ya, terus? Huwa anak takida anna ilma wa ta'ala la yusabihu ilmana wa anna qudratahu la tusabihu qudratana wa inna iradatahu la tusabihu iradatana. Artinya? Ialah kita bahwa sungguhnya Allah tidak mempunyai sesuatu dari segi apapun, maka apapun yang kamu tidak menyerupai kita, sesungguhnya kuasanya tidak menyerupai kekuasaan kita. Ya jelas beda bang. Iya, apa bedanya zat dengan sifat itu, apa bedanya yang saya tanya? Baca sendiri deh bang nih Jawahirul Kalamiyah. Lo kok baca sendiri? Katanya Si- kamu anak pesantren, kayak gitu aja nggak bisa jawab. Ya ini kan udah saya kasih tahu kitabnya bang. Oke, gitu ya. Sudah dikasih tahu Gimana? kitabnya, tapi nggak dikasih tahu jawabannya. Di mana di Quran bahwa dikatakan Allah itu zat? Coba. Kedua, di mana dikatakan di dalam Quran bahwa Allah itu punya sifat-sifat, yang ada itu hanya asmaul husna. Tidak ada yang kata sifat. Yang pertama tadi di mana Allah dikatakan Allah itu zat. Yang kedua, di mana di Quran Allah itu punya sifat. suaranya Mister ini agak kurang maksimal, bro. Oh ya, kurang kah? Iya tuh, harus gitu. Tadi agak Iya. jauh. Yang pertama tadi pertanyaannya adalah di mana di Quran dikatakan Allah itu zat. Kemudian di mana di Quran dikatakan Allah punya sifat. Yang ada setahu saya di Quran itu hanya berdoa dengan menyebut asmaul husna, nama-nama Allah. Tidak ada dikatakan sifat. Aku di masuk oleh pakaian ini. Aduh, ini Bang, kamu sekelas Bang, anak pesantren gini, Bang. aja masih nggak bisa jawab pertanyaan ini. Iya, saya jawab bang. Kau usah bentar-bentar bang, santai. Enggak saya belum tahu. Di mana? Di Quran. Adzat itu bang. Adzat itu bahasa Arabnya alladzi ya bang. Bahasa Indonesianya adzat.
orang Iya, Arab gimana? itu gak mengenal zat bang. Orang Arab gak mengenal zat, taunya alladzi sama allati. Mana ada? Gak ada itu. Loh, makanya belajar bahasa Arab bang. Ya Oke, saya Allah. tunjukin kamu ya. Saya tunjukin kamu ya. Bentar. Saya bukakan kamus nih buat kamu biar kamu baca. Loh, ngomong bahasa Arab ya bang. Iya, kamu kan bilang aladi tadi kan. Udah ada itu. Kamu ngarang. Ya, alladzi terjemahannya itu zat alladzi. Orang Arab gak mengenal zat, orang Arab mengenalnya alladzi. Makanya dalam belajar Quran- bahasa Arab. Di dalam Quran ada nggak kata zat dalam Quran? Banyak bang. Nah, dinisbatkan pada Allah nggak? Hah? Kata zat itu dipakai, dikenakan pada Allah nggak? Iya. Mana nih? Ayo, di mana kau berada? Aduh, di mana nih? Tunjukkan suaramu. Alladzi khalaqas samawati wal ard. Terjemahannya Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Mana ada? Orang tuh Arab kata gak zat? mengenal zat. Mereka tahu alladzi. Jadi kata zat gak ada dalam Quran. Iya. Adanya alladzi bang. Kata zat itu dalam Quran itu ada 30 kali. Dan 30 kali penggunaan kata zat itu dalam Quran itu tidak satu pun dinisbatkan pada Allah, tidak ada. Bang, lu gak tahu bahasa Arab bang. Loh, Ya Allah. kok kamu gak percaya? Gimana tadi? Nah ini Itu kan alladzi bahasa Arabnya. Tanya sama Joseph. Alladzi itu Tanya sama bukan Joseph. zat ide. Sekarang saya tanya definisi zat itu apa? Makanya pertanyaan saya pertama tadi apa? Definisi zat. Zat itu artinya definisi. Ini gak bisa on cam ya bang. Gak bisa on cam ya. Ini kamu baca nih, A Dictionary of Islamic Words and Expression. Ya. Allah itu zat itu maksudnya apa? Oke. Zat itu artinya entitas atau person. Ya, yang sering digunakan untuk membedakan, untuk mengkontraskan dengan sifat atau atribut. Ini kalau mau menjelaskan pakai definisi yang jelas, gitu ya. Mana ada kata alladzi dipakai kata zat, beda. Udah bang. Ya beda memang ini untuk zat ini membedakan dengan sifat sebagai pembeda di. Kok lu awam banget sih bang? Lu awam banget bang. Lu awam banget. Kamu referensimu apa? Ngomong zat. Coba. Saya tanya tadi pertama. Buka. Saya tanya pertama tadi apa? Zat dengan sifat apa bedanya? Kamu nggak jawab dengan jelas. Bang, buka Makanya kitab definisi jurmiyah apa bang. Dulu. Buka kitab jurmiyah bang. Ya kau yang buka lah. Masa gue yang buka gimana sih? Ini gue gak bisa on cam bang. Ya Allah. Ya Allah. Coba bentar. Sorry ya, saya sapa dulu. Selamat malam, enjoy saja. Bang, enjoy saja, selamat malam. Selamat malam juga. Salam untuk sahabat-sahabatku semua. Silakan dilanjut dulu. Saya simak-simak dulu. Oke, siap. Sama Joseph aja, kan Joseph tahu bahasa Arab nih. Joseph Ini orang- ngomong bahasa orang Arab anu, sama orang- saya Joseph. Ini Gak apa-apa. kamu nggak usah bersembunyi di balik bahasa Arab. Nanti kita bawain orang teman yang bisa bahasa Arab, kamu mampus. Buat saya. Jadi kata zat aja tadi kamu nggak bisa jelasin. Pertanyaan saya yang kedua,
nggak bisa dijelasin apa itu zat itu dinisbatkan pada Allah atau enggak. Tidak ada di dalam Quran. Ya, zat itu artinya Ya Allah. Awam. entitas atau pribadi Orang awam. itu arti kata zat. Ya kamu cari arti kata zat Allah itu zat itu apa artinya? Kamu buka kamus Al-Ma'ani juga sama. Zat itu artinya entitas, person. Alazi kan? Alazi ini bukan? Alladzi kan? Ini lafaznya nih. Nih, kelamin, gender laki-laki. Ini maksudnya Saifi. Tuh, dikasih tahu allazi itu isim mausul yang artinya isim mausul artinya yang bukan zat. Kamu tuh ngaco, kamu tuh Makanya dibilangin di bawah tadi tuh. ngotot dulu. Ayo lu, kamu bohong nih, ya kan? Allazi itu isim mausul. Ayo lu. Kok allazi? Iya, saya buka. Zat? Nah, lanjut Bang Mister. Makanya kamu termnya dulu diperjelas. Term zat itu artinya apa? Ini ada kamus Al-Munjid fil Lughah wal Alam. Ya, sering dipakai juga oleh Islam. Zat itu artinya being, essence, nature, self, person, personality. Ya. Ada 3 kamus sudah bisa buka. Yang tadi kamus ini tadi ya. Yang kedua ini kamus Al-Munjid, yang ketiga ini Arabic English Dictionary. Ya. Sama itu being, artinya being atau person. Sama. Nih kamus Al-Ma'ani ya. Nih. Zat itu artinya ya zat diri, pribadi, pokok atau esensi atau natur alami. Itu arti kata zat. Ya. Kalau di Quran itu diterjemahkan yang mempunyai atau yang memiliki. Nah, ini ada artikel dari Rabbanians ID. Tahu Rabbanians ID kan, tahu kalian, yang YouTuber Islam juga, apologet Islam. 30 kali ayat di dalam Quran yang menggunakan kata zat, tidak pernah diantaranya itu yang dinisbatkan disandarkan kepada Allah. Tidak ada. 30 kali. Nih ya, saya udah rekap nih, ada 30 kali kata zat itu. Tidak ada. Tidak ada satupun. Contohnya nih, bizati sudur, apa yang ada di dalam hati. Tidak ada itu dinisbatkan pada Allah, nggak ada. Bang, boleh ngomong bang? Hei orang awam, diam ya, diam dulu ya. Iya. Awam saya, awam. Kamu sudah suhu kamu. Coba. Ya, benar. Benar. Artinya apa? Arti zat itu Joseph apa dulu? tadi benar, Joseph. Alladzi itu isim mausul, Joseph benar. Tapi Joseph keliru itu. Arti zat itu Coba apa? Joseph suruh bicara. Lu Zat. awam, Joseph suruh bicara. Arti zat itu apa? Arti zat. Kamu ini tanya Arti zat, dulu. kamu itu allazi, kamu muter-muter ke zat. Orang isim mausul kok kamu katakan zat. Kenapa? Kelirunya di bagian mana? Coba dijelasin. Makanya kamu tuh kalau menjawab sesuatu tuh yang jelas biar orang itu nggak salah nangkep. Halo. Joseph kan pakar bahasa Arab. Isim mausul itu apa, Sep? Coba, Sep. Isim mausul itu apa? Nggak usah kelamaan. Kamu harus bisa berani untuk menyatakan kamu salah atau tidak salah. Silahkan buktikan. Kamu salah nggak ketika mengatakan allazi itu adalah zat? Sekarang saya tanya sama kamu salah nggak kalau mengatakan allazi itu adalah zat? Wong kok unik ini ya? Saya bingung sama orang ini. Unik sekali orang ini. Kamu spesies langka, kamu saya pelihara ya. Kamu ngotot loh, dikasih tahu dari tadi zat itu artinya apa dulu. Coba kamu perjelas dulu definisi dari zat itu apa dulu. Kita kan sedang membahas teologi, membahas ilmu ketuhanan. Jadi definisinya diperjelas dulu. Zat itu apa, sifat itu apa. Baru nanti setelah itu baru kita pertanyaan yang lebih tinggi lagi. Kalau definisinya Gini, Bang. Gini, Bang. kita diskusi. Joseph itu udah benar, alladzi itu isim mausul. Iya, terus apa? Persoalannya definisinya Saya kita tanya. kata itu isim Isim. Iya sudah, definisinya apa? Sudah benar itu isim mausul. Terus definisinya zat apa?
kamu bukakan itu kitab Qiraatul Kutub At-Tarbawiyah. Kamu buka itu deh. Ada nggak kamu Saifi? Kamu ada pesantren. Oh, buka itu kitab Qiraatul Kutub At-Tarbawiyah. Kamu cari itu kata Al-Lazi. Benar nggak Al-Lazi itu zat? Malu-maluin kamu jadi Islam kamu. Iya loh. Boh, Pada Alladhi itu apa bang? Kan benar isim mausul. Yang artinya Alladhi itu yang. Allahul ladzi. Allah zat yang. lah. Kok Allah zat Jadi, yang? jadi kalau kita bilang Allah itu zat berarti Allah itu yang gitu. Ngawur banget kamu ini. Sep ngomong bahasa Arab Yusuf. Kacau, Arab Sep kacau. sama gue Sep. Gak usah kamu bersembunyi bahasa Arab. Sep, Bahasa Indonesia ngobrol bahasa Arab, Sep. belepotan. Bahasa Indonesia kau aja masih belepotan, kamu ngomong bahasa Arab. Iya, saya orang Madura bang. Kenapa bang? Hah? Iya, Saya bahasa orang Indonesia Madura. kamu masih Kenapa? belepotan. Gak usah ngomong bahasa Arab kamu. Dah, emang orang Madura emang gak ada yang lancar bahasa Indonesia bang. Kenapa bang? Enggak, saya nggak bawa suku loh. Saya nggak bawa suku Madura. Saya tanya Hah? kamu Kenapa? definisi. Menghina, Bang. Saya nggak menghina suku Madura ya. Jadi kamu jangan framing di sini. Kamu nggak usah bawa suku ya. Saya Nggak kita usah fokus. bawa suku. Dari tadi saya nggak bawa Orang suku. lagi bahas zat kok tiba-tiba bahas suku. Apa suku itu dalam bahasa Sunda tuh kaki, tau nggak? Suku tuh lempang, kaki, tau nggak? Nggak usah bawa suku di sini. Kita nanya definisinya apa gitu loh. Jadi setiap istilah itu, term itu kan harus tahu loh artinya apa, zat itu apa gitu kan. Ketika kamu mengatakan Allah itu zat, kalau misalnya Nabi Muhammad berkata dalam hadis, demi zat yang nyawaku ada dalam tangannya, berarti bisa diterjemahkan demi yang nyawaku ada di dalam tangannya gitu. Bang, gini bang. Kan tadi udah saya jawab pakai kitab Jawahirul Kalamiyah nih. Kitabmu itu referensi buat kamu. Kamu harus jelaskan ke kita supaya arti dari kata zat itu apa gitu loh. Oh iya bang. Ngomong bentar ya bang. Bentar cuma bang. Ya, silakan. Gini bang. Az-zat itu bahasa Indonesia. Bahasa Arabnya Kok Alladhi. bahasa Indonesia lagi sih? Itu bahasa Arab loh itu. Nah, kan emang udah dalam bahasa Arab gak ada zat bang. Nggak ada kau bilang. Tadi aku udah tunjukin di kamus Ma'ani. Tadi kamu bilang nggak ada itu kata zat tadi. Wah. Kamu tadi bilang di Al-Quran gak ada kata zat. Siapa yang bilang nggak ada? Saya bilang di Quran kata zat itu tidak pernah dinisbatkan kepada Allah secara langsung. Yang ada kepada makhluk. Tidak pernah pada Allah dikatakan Allah itu zat. Tidak ada. Gini bang. Allah yang menciptakan langit bumi. Bisa Allah Alladzi zat yang menciptakan langit bumi. Bisa Allah yang menciptakan langit bumi. Makanya belajar jurmiyah bang, bahasa Arab bang. Gak ada itu bisa diterjemahkan seperti itu bro. Misalnya kalau masalah terjemahan ke bahasa Indonesia. Loh. Kata semua akan musnah kecuali wajah Allah itu juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia kecuali zat Allah. Padahal itu katanya adalah wajah. Kenapa wajah bisa diterjemahkan jadi zat? Mana ada itu? Jadi kau ngarang gini. Yang saya tanya itu istilah zat. Kan saya udah tunjukin. Buka kitab jurmiyah. Kitab jurmiyah buka coba. Saya udah tunjukin 3 Di sana kamus udah tadi. jelas. Saya buka. Ini. Ini apa nih bacaannya? Apa bacaannya? Bang, ya Allah udah ketahuan ya bang. Kalau lu awam bang, udah ketahuan ya. Lah ini loh. Nih. Zat. Loh. Bang, bentar bang. Bang, saya hafal isim mausul bang. Bentar, ngomong ya bentar saya bang. Nggak perlu kau hafalin di sini. Loh, Kita nih bukan sedang praktek anak pesantren ngapalin kitab, bukan. Kita lagi diskusi. Oke bang.
Yang Zat terpenting di sini adalah argumentasimu. Apa yang saya tanya itu apa, kau jawab itu. Bukan kita mau Ya ngapalin Allah. kitab, bukan mau ngapalin. Ya, saya nunjukin kalau saya lebih pintar saya daripada abang. Iya, pintar dah kamu, pintar. Itu udah Ya, jawab. kelihatan Kalau loh kamu bang. pintar kamu jawab nih, arti Itu- zat apa? Oke. Gini bang. Yang bermakna zat itu dalam bahasa Arab alladzi, alladzani, alladzina, allai, allatani, allai, allati, man ma. Itu bermakna yang alladzi, dari alladzi itu sampai ma bermakna zat, bisa yang. Oke, Allahul ladzi khalaqa Allah. Oke. Sekarang kamu sebutkan ayatnya di mana? Nanti kita buka ya. Kita akan buka, kita telusuri apa yang kamu maksudkan tadi. Ada nggak di situ dikatakan itu zat? Coba. Ya gak Ayatnya di mana? ada bang. Lah ya sudah. Berarti bukan itu artinya gitu loh. Ya Allah, coba tunjukin bahasa Arabnya bang. Bahasa Arabnya tunjukin. Ya di mana, di Quran surah berapa? Coba surah berapa tadi yang kamu bilang? Enggak, itu Surah yang berapa? kamu itu depanmu tuh. Nah, itu bermakna zat bang. Itu bermakna zat. Itu Ya, alladzani, allati, allai, man ma. Artinya apa di sini? Bisa baca nggak? Artinya apa? Coba lu bang, tuh referensinya yang mana bang? Astaga, orang ini. Ini loh ini kamus ini Bang, ya. lu tahu isi? Kemudian ini kamus Ma'ani nih. Enggak, Nih. Di Quran itu nih. Secara umum kata ini artinya adalah zat, diri, pokok, esensi, gitu dia. Di Quran itu diterjemahkan di sebelah, kemudian memiliki, mempunyai. Nah, ini 30 kali kata zat itu di dalam Quran, tidak pernah dipakai untuk Allah, tidak pernah. Ya. Ini saya kasih contoh nih. Dalam korpus Quran. Itu diterjemahkannya apa di sini? Nih, bidati, ya, of what, ya. Tuh, nggak ada. bang, lu isim mausul, coba baca apa itu isim. Saya nggak nanya itu, yang saya tanya arti kata zat itu apa, itu yang ditanya. Kamu muter-muter terus dari tadi nggak bisa jawab. Dia dari tadi mau ngomong apa sih? Nggak jelas itu. Dia mau praktekkan ilmu yang dia dapat di pesantren gitu. Dia mau ilmu hafalan. Iya, sombong kali kok Saifi, kok bilang semua orang awam. Ilmu hafalan di pesantren mau dipraktekin di sini. Sabar dulu Pak Enjoy. Ya, selesaikan dulu dengan Pak Saifi ini ya. Silakan. Saifi. Ah, Nanti kalau gimana sudah dari tadi? situ baru kita bahas ilmu kalam. Setelah ini kita bahas ilmu kalam. Iya. Masuk kita. Gimana, udah beres nggak, Saifi? Gak tahu tuh bang. Iya kan, tadi kan udah dikasih tahu Pak Mister tuh ada definisinya. Kamu tinggal baca. Kamu ngomong. Loh, dia gak tahu isim mausul kak. Emang apa isinya? Coba Itu kasih tahu. dalam bahasa Arab itu ada domir. Itu merujuk kepada yang ke belakang kak. Ke belakang, apa yang di belakang?
belakang lafadznya. Lalu apa arti esensinya apa? Belakang apa ini? Belakang. Udahlah, saya Gini, besok lah kita ngobrol lagi lah ya, biar kita lanjut dulu sampai enjoy ya. Besok ya. Oh iya Pak. Iya, Ya, bobo Kak. dulu. Udah malam soalnya. Gak usah ngejek Kak, gak usah ngejek Kak, gak usah ngejek ya. Bukan. Aku juga mau bobo, ini udah malam. Nggak ngejek. Kamu tuh udah keren banget. Mental kamu kuat loh. Naik ke sini loh. Kamu keren. Wah, orang Madura Kak, orang Madura. Oh iya, wah iya karena Madura, ya kan? Kenapa? Besok lagi lah ya. Oke. Ya, silakan dengan Pak Enjoy ya. Makasih ya. Ya, Sofi, ya Kak, makasih Mr. Apologet. Iya, makasih. Ya. Oke. Buat Joseph, suruh belajar bahasa Arab Joseph. Iya, belajar Besok kau Joseph. Udah ngomong ya. bahasa Arab. Belajar ya. Aduh, ngapain sih? Kamu itu nggak ngerjelas dari tadi soal zat aja kok, isi mausul aja nggak ngerti. Saya yang disuruh belajar, malu lah.